Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Melanjutkan pembacaan tafsir Quran Al-Azim, tafsir karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Suyuti. Melanjutkan di surat As-Sajdah. Surat ke-32. Asbabun nuzul surat As-Sajdah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Bazar telah menyampaikan sebuah hadis melalui Bilal yang telah menceritakan, pada suatu hari kami berada di masjid duduk-duduk. Ketika itu ada segolongan para sahabat yang sedang mengerjakan sholat sesudah sholat maghrib hingga sholat isya. Lalu kemudian turunlah yaitu firman Allah surat As-Sajdah ayat 16. Tatajafa junubuhum anil madaji'i. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Hanya saja di dalam sanad ini terdapat Abdullah ibnu Syabib. Dia adalah seorang yang dhaif. Imam Turmuzi telah menyampaikan sebuah hadis yang ia nilai sahih bersumber dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa ayat ini yaitu firman-Nya tatajafa junubuhum anil madaji'i ila akhirih alayah. Ayat ini diturunkan mengenai masalah menunggu sholat di malam hari, yang dimaksud adalah sholat isya. Al-Wahidi dan Ibnu Asakir telah menyampaikan sebuah hadis melalui jalur Sa'id ibnu Jubair yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah menceritakan bahwa pada suatu hari Al-Wadid ibnu Uqbah ibnu Abdul Mu'id berkata kepada sahabat Ali bin ibnu Abu Thalib, ujung pandanganku lebih tajam daripada ujung pedangmu, lidahku lebih panjang daripada lidahmu, pasukanku lebih banyak daripada pasukanmu. Sahabat Ali berkata kepadanya, diamlah kamu karena sesungguhnya kamu adalah orang fasik. Maka turunlah surat afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Maka apakah orang yang beriman itu seperti orang yang fasik? Mereka tidak sama. Quran Sajdah ayat 18. Ibnu Jarir telah menyampaikan sebuah hadis yang sama melalui Atta ibnu Yasar. Ibnu Adi telah menyampaikan sebuah hadis, demikian pula Imam Khatib di dalam kitab tarikhnya melalui jalur Al-Kalbi yang diterima dari Abu Soleh. Kemudian Abu Soleh menerimanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis yang dimaksud sama dengan yang hadis yang tadi diceritakan. Imam Khatib dan Ibnu Asakir telah meriwayatkan sebuah hadis melalui jalur Ibnu Luhai'ah yang ia terima dari Amr ibnu Dinar. Kemudian Amr ibnu Dinar menerimanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa yang terjadi antara Ali ibnu Abu Thalib dengan Uqbah ibnu Abdul Mu'id, yaitu sewaktu mereka berdua saling mencaci. Di dalam riwayat ini disebutkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Uqbah ibnul Walid, bukan Al-Walid. Ibnu Jarir telah menyampaikan sebuah hadis melalui Qatadah yang telah menceritakan bahwa para sahabat mengatakan, sesungguhnya kami akan mengalami hari kemenangan dan sesudah itu kami dapat beristirahat dan hidup dengan penuh kenikmatan serta ketentraman. Orang-orang musyrik berkata, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya Quran surat As-Sajdah ayat 28. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Bilakah kemenangan itu datang? Jika kalian menang, orang-orang yang benar. Memang orang yang benar. Orang-orang yang benar. Quran As-Sajdah ayat 28. Kemudian Allah menurunkan ayat tadi berikut kelanjutannya sampai ayat ke-30. Mari kita baca di surat As-Sajdah
dari ayat pertama. Surat As-Sajdah artinya sujud. Surat ini ayat-ayatnya Makkiyah, 30 ayat kecuali ayat 16 hingga 20, yaitu ayat Madaniyah. Turun sesudah surat Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Alif lam mim. Hanya Allah sajalah yang mengetahui arti dan maksud ayat ini. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Tanzilul kitabi, turunnya Alkitab, yakni Al-Qur'an, Alkitab sebagai Alkitab ini sebagai mubtada. La raiba, yang tidak ada keraguan, tidak ada hal yang diragukan, fihi padanya, fihi sebagai khobar pertama. Mir rabbil alamina adalah dari Tuhan semesta alam. Rabbil alamina sebagai khobar kedua. Am yaqulu naftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Am, tetapi mengapa? Yaqulu naftarahu, mereka mengatakan dia mengada-adakannya, yakni Muhammad. Tidak. Bal huwal haqqu min rabbika litunzira. Sebenarnya Al-Qur'an itu adalah kebenaran yang datangnya dari Tuhanmu agar kamu memberi peringatan dengan Al-Qur'an itu. Qaumamma kepada kaum yang belum. Huruf ma bermakna nafi atau negatif. Atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Belum datang kepada mereka orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk dengan peringatan itu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Afala tatadzakkarun. Apa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Dimulai dari hari Ahad, selesai pada hari Jumat. Tsummastawa 'alal 'arsy, kemudian dia berkuasa di atas arsy. Kata al-arsy menurut terminologi bahasa artinya singgasana seorang raja. Maksudnya kekuasaan yang layak bagi kebesaran dan keagungannya atau keagungan Allah Subhanahu wa taala. Malakum, tidak ada bagi kalian hal orang-orang kafir, hai orang-orang kafir, min dunihi selain darinya, yakni selainnya, min waliyin seorang penolong pun. Lafaz min waliyin adalah isim dari ma zaidah, hanya ditambahi dengan huruf min pada permulaannya. Makna yang dimaksud adalah tiada seorang penolong pun, wala syafi'in, dan tidak pula seorang pemberi manfaat yang dapat menolak azab Allah dari diri kalian. Afala tatadzakkarun, maka apakah kalian tidak memperhatikan hal ini yang oleh karenanya kalian mau beriman. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, dia mengatur urusan dari langit ke bumi selama dunia masih ada. Tsumma ya'ruju, kemudian naiklah urusan dan pengaturan itu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun, kepadanya dalam suatu hari yang lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitungan kalian di dunia. Di dalam surat Sa'ala atau surat Al-Ma'arij ayat 4 disebutkan bahwa kadar masa itu adalah 50.000 tahun. Makna yang dimaksud ialah bahwa saat hari kiamat bagi orang kafir terasa begitu lama sekali karena sangat ngerinya. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, ia merasa seolah hanya sebentar saja, bahkan waktunya terasa lebih pendek daripada satu sholat fardu yang dilaksanakannya di dunia.
Demikianlah menurut keterangan yang dijelaskan di dalam al-hadis. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Dzalika, yang demikian itu, yakni yang Maha Pencipta dan Maha Pengatur itu, alimul ghaibi wasyahadah, ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yaitu apa yang gaib di mata makhluknya dan apa yang nyata bagi makhluknya. Al-Azizu yang maha perkasa, maha kuat di dalam kerajaannya, Ar-Rahimu lagi maha penyayang kepada orang-orang yang taat kepadanya. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya. Kalau dibaca khalaqahu berarti fi'il madhi yang berkedudukan sebagai sifat. Apabila dibaca khalqahu berarti sebagai badal istimal. Wa bada'a khalqal insani, dan yang memulai penciptaan manusia yakni Nabi Adam min tinin, dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Tsumma ja'ala naslahu, kemudian ia menjadikan keturunannya, anak cucunya, min sulalatin, dari sulalah, dari darah kental, mimma immahinin, yang berasal dari air yang lemah, yaitu air mani. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Tsumma sawwahu, kemudian dia menyempurnakannya, menyempurnakan penciptaan Adam, wa nafakha fihi min ruhihi, dan meniupkan ke dalam tubuhnya sebagian dari ruhnya, yakni dia menjadikan hidup, dapat merasa atau mempunyai perasaan yang sebelumnya ia adalah benda mati. Wa ja'ala lakum, dan dia menjadikan bagi kalian, yaitu anak cucunya, as-sam'a, pendengaran. Lafaz as-sam'a bermakna jamak sekalipun bentuknya mufrad. Wal absara, dan penglihatan, wal afidata, dan serta hati. Qalilam ma tashkurun, tetapi kalian sedikit sekali bersyukur. Huruf ma adalah huruf zaidah yang berfungsi mengukuhkan makna lafaz qalilan, yakni sedikit sekali. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Wa qalu, dan mereka berkata, orang-orang yang ingkar akan adanya hari berbangkit, a idza dhalalna fil ardi, apakah bila kami telah lenyap di dalam tanah, yakni telah hancur di dalamnya, misalnya kami telah menjadi debu yang bercampur dengan tanah asli, inna lafi khalqin jadid, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru. Kata tanya di sini mengandung makna ingkar. Lafaz ayat ini boleh dibaca tahqiq, boleh pula dibaca tashil. Maka Allah berfirman. Jadi inna atau anna lafi khalqin jadid. Balhum biliqa'i rabbihim, bahkan mereka terhadap pertemuan dengan Tuhannya, yakni hari berbangkit, kafiruna, adalah orang-orang yang ingkar. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Qul, katakanlah kepada mereka, yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawa kalian akan mematikan kalian, yakni akan mencabut arwah kalian. Tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian hanya kepada Tuhan kalianlah kamu sekalian akan dikembalikan dalam keadaan hidup, maka kelak dia akan membalas amal perbuatan kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.